Ada banyak pemain dengan kemampuan dribble kelas 1. Tetapi, tak banyak yang mampu membuat sebuah dribble menjadi sangat indah dan anggun. Salah satu yang memiliki kemampuan tersebut adalah Zinedine Zidane. Tak ada yang protes jika gelar Maestro of Dribbling disematkan padanya. Zidane. Zidane peut-être. Ah oui, bien joué, passe par Jean. Zidane adalah mantan pemain sepak bola profesional berkebangsaan Prancis yang bermain sebagai gelandang serang. Dia merupakan salah satu legenda terhebat sepanjang masa dalam sejarah sepak bola. Seorang playmaker handal yang terkenal karena kontrol bola, visi, umpan, dan tekniknya yang sempurna. Zidane. Sorry. Zidane. Hola. Melihatnya mengolah bola di lapangan, Zidane mungkin lebih seperti penari ketimbang pesepak bola. Sentuhan pertamanya seolah sapuan sempurna di atas kanvas, sangat indah dan elegan. Itulah mengapa banyak rekan seprofesi, baik pemain maupun kalangan pelatih, mengidolakan sosoknya. Roberto Carlos. It pops out to Zidane. A moment of magic. Inspiration from Zinedine Zidane. Seorang playmaker yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 98 dan pemain yang meraih gelar Ballon d'Or di tahun tersebut. Legenda besar bagi Juventus dan juga Real Madrid. Lantas, seberapa hebat Zinedine Zidane di masa jayanya? Simak kisahnya. Remplaçant Kenel, car vous savez que le temps a été suspendu. Zidane! But! But de Zinedine Zidane! Une inspiration extraordinaire! Trouble Deschamps. The French captain finding Zidane. Good strong run by him. That's lifting the crowd. Trouble Deschamps. The French captain finding Zidane. Good strong run by him. That's lifting the crowd. Puede ser la última llegada. Vamos a ver el recorte, qué clase, qué manera de avanzar la de Zinedine Zidane, sensacional la arriba. El balón de Beckham, excelente el pase para Zidane, también para Ronaldo. Zidane, zurdo para Zinedine Zidane. Balón para Zidane. Aguanta Zidane, defensor derecho, como la ha escondido. Zidane la pone para Gut. Recibe el galo cerca de la frontal, controla 1, 2, 3. Toque de clase de Zidane. Con esos 3 toques. Hola. Hola, vuelve a recuperar Solari. Solari tranquila ahí, Zidane, excelente en el cambio de ritmo. Mete una bicicleta, se va el balón. Sevilla 4 del Real Madrid. Buscando sorprender. ¡Golazo del Real Madrid! ¡Golazo de Zidane! ¡Latigazo del francés! Necesita aguantar. La pone ahora en la frontal. Pops out to Zidane. A moment of magic. Inspiration from Zinedine Zidane. Lopez. Et but! Zidane! Le double but de Zidane! Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu... Zinedine Yazid Zidane lahir pada 23 Juni 1972 di Marseille, Prancis. Dia lahir dari pasangan Ismail dan Malika Zidane. Zinedine Zidane tumbuh di kawasan La Castelline, sebuah kota pelabuhan di selatan Prancis yang ramai akan kejahatan. Selain kejahatan, tingkat bunuh diri, terutama bagi para pendatang, juga tergolong sangat tinggi. Keluarga Zidane termasuk kalangan biasa-biasa saja. Ayahnya adalah seorang imigran asal Aljazair yang berprofesi sebagai seorang petugas keamanan shift malam di sebuah pusat perbelanjaan. Sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga.
Semua berawal dari tahun 1953. Setelah orang tua Zidane memutuskan untuk pindah dari wilayah Aljazair menuju ke Prancis. Beberapa tahun setelah kepindahannya, terjadi perang di Algeria. Keluarga mereka pindah ke wilayah Saint-Denis di Prancis dan bertahan hingga tahun 1960-an. Di tahun 1960, mereka pindah ke wilayah La Castelline, Marseille. Wilayah tersebut kental dengan aroma daerah yang marginal. Tingkat pengangguran dan kriminalitas di wilayah tersebut cukup tinggi pada masanya. Mungkin ini yang membuat mental Zidane jadi terasa. Bakat bermain bola Zidane sudah terlihat sejak kecil. Pada usia 10 tahun, dia bergabung dengan sebuah tim sepak bola lokal junior. Akan tetapi, keinginan Zidane untuk bermain sepak bola saat itu ditentang oleh keluarganya. Tetapi Zidane yang keras kepala tetap bermain bola dan menghiraukan larangan dari orang tuanya. Sikap Zidane yang keras itu akhirnya perlahan membuat kedua orang tuanya memberi dukungan kepadanya untuk berkarir di dunia sepak bola. Demi mengasah bakatnya, dia bergabung di sebuah klub lokal, Saint Henry, dan menjadi satu-satunya imigran Aljazair yang bermain di tim tersebut. Ketika itu, Zidane terus-menerus mendapatkan ejekan, hinaan, dan olok-olok tentang asal-usulnya oleh rekan dan lawannya. Dalam perjalanan karirnya, sebagai seorang pesepak bola, Zidane cukup lama berkarir di level junior. Dia memulai karir juniornya sejak 1981 hingga 1989 dengan memperkuat 4 tim berbeda. Meskipun lahir di Marseille, dia belum pernah bermain untuk Olympique Marseille. Karirnya dimulai pada usia 14 tahun. Bakatnya ditemukan oleh seorang pencari bakat dan membawanya ke Akademi AS Cannes pada tahun 1988. Begitu saya mendapat izin dari orang tua, saya fokus memberikan segalanya untuk mencapai yang saya inginkan di sepak bola. Begitu tiba di Cannes, saya melihat para pemain profesional dan berkata kepada diri saya sendiri, saya ingin melakukan ini. Sejak saat itu, saya melakukan semua yang saya bisa untuk menjadi yang terbaik. Demikian kata Zidane. Setelah 2 musim di tim muda, dia menembus tim senior pada tahun 90 dan memulai debut profesional di usia 16 tahun. Bermain selama 3 musim di sana, tak ada trofi yang diraihnya bersama tim. Tetapi, catatan 6 gol dari 71 laga cukup untuk membuat klub Ligue 1 meminangnya. Pada tahun 92, Bordeaux resmi memboyongnya seharga 7 juta euro. Bersama klub barunya itu, dia berkembang semakin pesat. Kennel, car vous savez que Fontan a été suspendu. Oh, Zidane! But! But de Zinedine Zidane! Une inspiration extraordinaire à la pied gauche de 30 mètres qui permet à Bordeaux de mener après 3 minutes en première période ici. 1-0, c'est le scénario idéal. Di musim pertamanya, dia bahkan langsung menjadi starter dan andalan tim. 11 gol dari 39 laga di musim pertama adalah awal yang baik. Zidane lui permettent d'être plus offensif. But de Zidane justement sur coup franc. Extraordinaire. Un peu comme contre le Paris Saint-Germain lors de la première journée. Voilà qui va débrider le match. Eh oui. Musim-musim berikutnya, Zidane terus menjadi andalan. Ketika itu, tekniknya memang sudah terlihat istimewa dan cukup matang. Tidak hanya dribble, segala aspek yang dibutuhkan untuk menjadi playmaker kelas dunia sudah tertanam dalam dirinya. Oh yeah! But de Zidane. Coup franc direct. Et le voilà, Zinedine Zidane qui devrait peut-être pas jouer ce match. Qui offre le premier but aux Girondins de Bordeaux. Il est vraiment magnifique ce coup franc. Je trouve très grand de en vouloir. Surtout à Zidane. Bersama Bordeaux,
Zidane menghabiskan 4 musim di sana. 39 gol dan 20 assist dari 179 laga berhasil ditorehkannya. Walaupun tidak memberikan gelar juara Ligue 1, tetapi Zidane mampu meraih gelar pemain terbaik Ligue 1 di musim 95-96. Sebuah modal bagus sebagai pemain muda. Di tahun sebelumnya, Bordeaux juga dibawanya juara UEFA Intertoto. Dipandang sebagai salah satu bakat terbaik di Prancis kala itu, tak heran jika ia diinginkan klub ternama Eropa. Beberapa klub Inggris dikabarkan mengincarnya dan telah menyodorkan penawaran. Tetapi Zidane lebih memilih terbang ke Italia demi bergabung bersama Juventus pada tahun 1996. Hanya dengan tebusan 3,5 juta euro atau setengah harga dari yang dibayarkan Bordeaux ke Cannes, Juventus resmi mendapatkan jasa Zinedine Zidane. Harga yang bisa dikatakan sangat murah untuk pemain yang dipandang sebagai playmaker masa depan Prancis. The French captain finding Zidane. Good strong run by him. Ketika itu, Juventus yang dilatih Marcelo Lippi tengah membangun skuad dengan banyak pemain muda untuk menjadi pemain masa depan Juventus. Selain Zidane, ada Antonio Conte, Christian Vieri, dan Alessandro Del Piero. Pada musim pertamanya di Turin, Zidane langsung memberi bukti bahwa Juventus tidak salah membelinya. Dia langsung tampil memukau dan menjadi andalan Bianconeri. Il a cherché Zidane. Hampir seluruh pertandingan Juventus di musim debutnya tak pernah ia lewatkan. 7 gol dan 11 assist adalah catatan cukup baik untuk seorang gelandang muda debutan. Christian Carambeu. Zidane, oui, c'est but de Zidane. Gelar Scudetto Serie A musim 96-97 berhasil dipersembahkan, begitupun pada musim keduanya 97-98. Sayangnya, meski meraih Scudetto 2 musim beruntun, dia belum mampu mengantarkan Juventus meraih gelar Liga Champions meskipun di 2 musim pertamanya melaju ke babak final. Mereka harus rela kalah 3-1 dari Borussia Dortmund pada 96-97 dan 1-0 oleh Real Madrid di musim 97-98. Challenge. It is full time. Real Madrid have won the UEFA Champions League, beating Juventus 1-0. It is their first triumph in this competition since 1966. Manuel Sanchez lifts the trophy. Bersama Juventus, Zidane menjadi maestro lini tengah kelas dunia sesungguhnya. Aksi-aksinya selalu dinantikan. Zinedine Zidane adalah pribadi yang pendiam. Kakinya lebih banyak bicara dibandingkan mulutnya. Di masanya, ada beberapa pemain dengan kemampuan dribble istimewa. Tetapi, ketika bola di kaki Zidane akan terlihat lebih menawan. Gerakannya sangat anggun dan elegan. Kontrolnya luar biasa mulus. Zinedine Zidane. That's lifting the crowd in the opening seconds here. Ibrahim Bar in support. Ah oui. Mais il a dit aussi que c'était Secara teknis, saya pikir dia raja dari hal fundamental dalam permainan, kontrol, dan umpan. Saya pikir tak ada yang dapat menandinginya dalam hal mengontrol dan menerima bola. Demikian kata Michel Platini. Sebagai pemain, dia dikenal punya sentuhan pertama yang brilian. Dengan tubuh yang tinggi besar, Zidane memang tidak begitu lincah. Tetapi, pergerakannya sulit ditebak lawan. Dia selalu punya banyak trik ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan pemain lawan. Satu kata untuk teknik dan kontrolnya adalah
sempurna. Es que es muy bueno. Il y a l'interception Vieira. Va chercher Zidane. Quel but de Zidane! Extraordinaire! Correction, leading 3-2. Brano's just about to make the point. Tak hanya itu, dia juga menguasai passing dan tendangan bebas dengan baik. Seorang playmaker yang pastinya diinginkan oleh pelatih manapun. Atención, Zidane. Zidane, golazo de Zidane, el segundo. Zidane adalah pemain yang istimewa. Dia menciptakan ruang di mana tidak ada seorang pun di sana. Tak masalah di mana ia mendapatkan bola atau bagaimana bola itu datang kepadanya. Dia selalu bisa keluar dari hadangan lawan. Imajinasi dan tekniknya luar biasa. Demikian kata Edgar Davids. Meskipun gagal membawa Bianconeri merajai Eropa, dia mampu mencapai gelar individu yang sangat prestisius. Zinedine Zidane sukses meraih Footballer of the Year Prancis, The Best FIFA Men's Player, dan gelar Ballon d'Or pada tahun 1998. लड़कियों के नतीजे के रूप में उन्हें इस वर्ष का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने के नाते गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। Moi, j'étais là d'abord assez bas. Mais je suis surtout content d'avoir ma famille qui est là, mes amis. Pada tahun sebelumnya, dia hanya menjadi urutan ketiga pada perebutan gelar yang sama, yang kala itu dimenangkan Ronaldo Nazario yang masih berseragam Inter Milan. Kesuksesannya meraih gelar Ballon d'Or 98 selain karena peran besarnya mengantarkan Juventus merengkuh Scudetto dan melaju ke final Liga Champions musim 97-98, tidak lepas dari kiprahnya menjadi pilar penting di lini tengah Prancis. Ketika itu, Zidane membawa Prancis menjadi juara Piala Dunia usai mengalahkan juara bertahan Brazil dengan skor 3-0 di final. Awalnya, kiprah Zidane di Piala Dunia 98 sempat diragukan karena tidak tampil menonjol pada laga fase grup dan tidak kunjung mencetak gol hingga semifinal. Namun akhirnya, gol Zidane muncul pada momen yang sangat tepat. Pada laga final, dia berhasil mencetak 2 dari 3 gol, menjadi pahlawan kemenangan Prancis dan mengantarkan Les Bleus menjadi juara dunia pada turnamen yang digelar di negerinya sendiri. Jorquez. Et but! Zidane! Deuxième but de Zidane! Je vous avais dit, il y avait le corner. Namanya juga kemudian masuk ke dalam tim terbaik Piala Dunia 98. Kemenangan Prancis di Piala Dunia 98 itu memang sempat berbau kontroversi. Hal itu dikarenakan Brazil yang juga diunggulkan menjadi juara tiba-tiba harus kehilangan penggawa terpenting mereka, yakni Ronaldo Nazario yang sepanjang turnamen tampil impresif. Ronaldo yang sebelumnya sehat tiba-tiba mengalami keracunan setelah makan di hotel di tempat para pemain Brazil beristirahat, yang pada akhirnya membuat Ronaldo tampil buruk di partai final. Seketika muncul banyak dugaan yang terjadi di luar lapangan. Paling ramai adalah dugaan konspirasi atau persekongkolan antara Perancis dan Brazil. Selengkapnya bisa kalian tonton di video kisah Ronaldo Nazario. La Coupe du Monde! Ouais! Les Françaises! La Coupe du Monde est française pour 4 ans! Bravo! Selain mengantarkan Prancis menjadi juara dunia 2 tahun berselang, Zidane juga mengantarkan tim ayam jantan meraih gelar Piala Eropa pada tahun 2000. Luar biasa. Selama 5 musim berseragam Juventus, Zidane mencetak 31 gol dan 50 assist dari 212 pertandingan. 2 gelar Scudetto, 1 UEFA Super Cup, dan 1 Supercoppa Italia menjadi catatan manisnya. Kemudian, pada Juli 2001, Zidane membuat keputusan mengejutkan. Dia dikabarkan telah menerima pinangan dari raksasa Spanyol Real Madrid. Meski saat itu, Juventus terang-terangan tidak akan melepas Zidane, sang pemain tetap memutuskan pindah ke Spanyol. Hal itu tentu membuat publik Turin kecewa, mengingat
Zidane sudah sangat dicintai supporter bianconeri. Mantan direktur Juventus, Luciano Moggi, mengungkapkan cerita di balik proses transfer Zidane saat memutuskan hengkang ke Real Madrid. Moggi mengatakan dirinya sempat mencoba menghentikan transfer tersebut. Namun, keinginan Zidane untuk meninggalkan Juventus dan bergabung dengan Los Blancos tak mampu ia bendung. Padahal, Moggi mengaku sudah berbicara empat mata dengan Zidane untuk menegaskan pihaknya tak akan merelakan kepergiannya. Dilansir dari Marca, perbincangan terjadi setelah sang pemain baru saja melakoni salah satu pertandingan. Saya membawa Zidane keluar dari ruang ganti setelah pertandingan melawan Atalanta ketika dia mulai menekan kami untuk pergi ke Spanyol. Saya mengatakan kepadanya untuk memberitahu Perez bahwa saya tidak akan membiarkannya pergi, tutur Luciano Moggi. Tetapi arahan Moggi ternyata ditolak mentah-mentah oleh Zidane yang akhirnya memutuskan tetap pergi ke Madrid. Berdasarkan pemberitaan The Independent 16 April 99 silam, selain adanya ketidaknyamanan di klub, keluarga menjadi alasan utama kepindahan Zidane ke Spanyol. Saya ingin bermain di Spanyol. Saya tidak tahu kapan, tetapi suatu hari saya akan melakukannya. Istri saya orang Spanyol. Kami punya teman orang Spanyol dan saya ingin pindah ke sana. Juventus telah menunjukkan bahwa mereka dapat memenangi pertandingan besar, tetapi istri saya, keluarga saya, hidup saya lebih penting dari pekerjaan ini. Demikian ungkap Zidane. Pada akhirnya, Zidane hengkang dari Juventus dengan harga 77 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah, menjadikan Zidane sebagai pemain termahal di dunia saat itu. Transfernya itu bahkan lebih mahal dibanding Luis Figo yang dibeli Real Madrid dari Barcelona pada tahun 2000 seharga 62 juta euro. Zidane berusia 29 tahun ketika bergabung dengan Real Madrid. Dia menjadi bagian dari proyek ambisius Perez dengan label Los Galacticos yang mengumpulkan bintang-bintang sepak bola dunia. Del Betis, balón de Raúl para Zidane, jugada de gol para el Madrid, el disparo de Zidane, gol. Marcó el Madrid el gol del empate, marcó Zinedine Zidane. Meskipun sempat mendapat kecaman dari publik Turin, keputusan Zidane menuju Real Madrid nyatanya berbuah manis. Pemain berdarah Aljazair itu bahkan membantu El Real menjuarai Liga Champions di musim pertamanya datang ke Santiago Bernabeu. Roberto Carlos. It pops out to Zidane. A moment of magic. Inspiration from Zinedine Zidane. Real Madrid, hang on. Balak and Co are beaten by Real Madrid. Zinedine Zidane. Fernando Morientes, Raul Gonzalez and Fernando Hierro lifts the trophy. Real Madrid, champions for a record 9th time in this competition. 12 gol dan 15 assist dari 49 laga berhasil ia kemas di musim debutnya. Pada musim keduanya, gelar La Liga berhasil ia persembahkan. Bersama El Real, meski banyak gelandang hebat sekelas Figo, Guti Hernandez, hingga David Beckham, sentuhan magis Zidane tetap yang paling istimewa. Zurda para Zinedine Zidane. Y después, balón para Zidane. Aguanta Zidane, fíjense lo que ha hecho, cómo la ha escondido Zidane, la pone para Guti. Teknik putarannya, kala mengecoh lawan, sangat memanjakan mata. Posisinya hampir tak tergantikan. Tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai maestro. Zinedine Zidane recibe el galo cerca de la frontal, controla 1, 2, 3. El toque de clase de Zidane. Con esos tres. Zidane adalah salah seorang pesepak bola terbaik sepanjang masa. Satu di antara idola saya. Dia sungguh memiliki semacam elegansi dan keanggunan. Sentuhannya luar biasa dan visinya sangat mengagumkan.
Demikian kata Ronaldinho. Y el tercero de Nihal, el hombre al que vemos que... Zidane, intentamiento para Ronaldo. Esa es la carrera de Ronaldo que puede llevarse plata. Solo va a marcar Ronaldo, va a marcar Robbie, gol, gol, gol. Zidane en esa portería marcó un golazo. Zidane al Depor, que viene movimiento de Raúl. Selama 5 musim bersama El Real, 49 gol dan 68 assist dari 227 laga berhasil ia torehkan. Asusta mucho arriba el balón de Beckham. Excelente el pase para Zidane, también para Ronaldo. Zidane, gol. ¡Gol! Roberto Carlos en la izquierda está funcionando muchísimo mejor el Real Madrid en esta segunda parte. El entendimiento con Ronaldo, gol. 1 gelar La Liga, 2 Super Cup Spanyol, 1 UEFA Super Cup, dan 1 Liga Champions mampu ia persembahkan untuk Los Galacticos. Zinedine Zidane, Fernando Morientes, Raúl González, and Fernando Hierro. Dia dari planet lain. Saat Zidane memasuki lapangan, 10 rekannya seketika menjadi lebih baik. Sesimpel itu. Setelah akhir musim 2005-2006, tepat setelah Piala Dunia 2006, Zinedine Zidane mengumumkan pensiun dari timnas Prancis dan memutuskan gantung sepatu pada 2006 di usia 34 tahun. Today, it's my turn, after many other players, to retire, and I will try to enjoy it as I have enjoyed my footballer's life. Sebuah keputusan fenomenal karena saat itu masih ramai berita tandukan Zidane ke dada Marco Materazzi di final Piala Dunia 2006 antara Prancis melawan Italia. Tidak banyak informasi mengenai alasan keputusannya pensiun begitu cepat. Tetapi, Zidane sempat berkata dalam sebuah wawancara jika faktor fisiklah yang membuatnya memutuskan pensiun. Zidane memang adalah pribadi yang teguh dan tak akan goyah oleh siapapun. Dia selalu punya cara sendiri dalam mengambil keputusan. 7 Mei 2006 adalah pertandingan terakhir Zidane sebagai pemain. Ketika itu, Real Madrid menjamu Villarreal di Santiago Bernabeu. Pertandingan berakhir dengan hasil seri 3-3. Penghormatan meriah diberikan kepada Zidane oleh publik El Real. Pemain Real Madrid bahkan memakai jersey khusus yang bertuliskan Zidane 2001 hingga 2006, tertulis di bawah logo klub. ¿Mensaje o qué? No, yo creo que en un partido como este... La ovación ahora para este hombre. La ovación para Zidane. Escuchen al Bernabéu, señoras y señores. Sonaba el antiguo himno del Real Madrid. Zidane aplaudió por sus compañeros. Zidane sebenarnya masih memiliki 1 tahun sisa kontrak di Real Madrid. Namun, dia memutuskan pensiun lebih awal dengan persyaratannya sendiri. Setelah pertandingan perpisahan itu, ada cerita menarik di ruang ganti. Cicinho, mantan bek Real Madrid, menceritakan apa yang terjadi pada malam setelah laga itu kepada Goal.com. Pada pertandingan perpisahannya, Zidane sangat emosional. Kami juga merasa demikian, sebab dia merupakan legenda bakal berhenti bermain sepak bola. Kemudian, Perez datang ke ruang ganti dan menyapa para pemain satu persatu. Robinho bercanda. Dia bilang, Presiden, Zidane mengatakan, jika dia menekan kontrak 2 tahun sebesar 6,5 juta euro, dia tidak jadi berhenti bermain. Gaji yang disebut Robinho adalah tertinggi di Real Madrid saat itu. Rupanya, candaan Robinho ditanggapi serius oleh Perez dan siap menyanggupinya. Semua orang tertawa, tetapi Perez serius dan menjawab, jika kamu mau, saya akan membawakanmu kontrak itu sekarang sehingga kamu bisa menandatanganinya. Zidane berpikir sejenak, lalu memandang Perez dan berkata, tidak, saya tidak mau lagi. Demikian ungkap Cicinho. Selama masa karirnya,
Zidane telah menorehkan 156 gol dan 168 assist dari 797 laga, baik itu bersama klub maupun tim nasional. 1 trofi Piala Dunia, 1 Piala Eropa, 1 trofi Liga Champions, dan 1 gelar Ballon d'Or cukup membuat seorang Zinedine Zidane disebut sebagai legenda sepak bola. Zidane memang lebih dikenal sebagai legenda Real Madrid, tetapi dia juga punya jejak yang manis bersama Juventus yang membuatnya tidak akan mudah dilupakan. Setelah pensiun sebagai pemain, Zidane mulai menghabiskan waktunya bersama keluarga dan menghadiri berbagai acara yang mengundang dirinya. Dia bahkan sempat rekam bermain futsal dan menunjukkan skill luar biasa di usia tuanya sebagai pensiunan sepak bola. Pada permainan futsal itu, trik dan kontrolnya tetap elegan dan mempesona. Luar biasa. Zidane juga sempat kembali ke Real Madrid dengan peran sebagai pelatih dan memberikan gelar Liga Champions. Well, there is the full-time whistle, and it's Real Madrid again. It's Real Madrid for the 12th time. The duodecima is complete in Cardiff for the Spanish champions. Bahasan tentang Zidane memang sangat banyak. Tetapi setidaknya, video rangkuman ini cukup menggambarkan kehebatan Zidane di masa jayanya. Demikianlah kisah Zinedine Zidane, seorang pemain yang tak akan pernah dilupakan, sang maestro yang akan selalu menjadi idola, sang legenda yang akan selalu dikenang. Terima kasih, Zinedine Zidane. Recibe el Galo cerca de la frontal, controla 1, 2, 3. Un toque de clase de Zidane. Por eso It pops out to Zidane. A moment of magic, inspiration.